Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Pak Kris dalam acara pembelajaran jarak jauh. Ini semua karena adanya wabah virus corona yang sedang melanda. Mudah-mudahan musibah yang sedang melanda di seluruh dunia ini segera diakhiri Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja anak-anak. Kali ini Pak Kris akan menyampaikan materi tentang limas yang merupakan bagian dari bangun ruang sisi datar. Sebenarnya materi limas ini pernah kalian pelajari ketika duduk di bangku sekolah dasar. Oleh sebab itu, materi ini merupakan kelanjutan dari apa yang pernah kalian pelajari. Yang pertama, Pak Kris menjelaskan pengertian limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Segi N itu bisa segitiga, bisa segi 4, bisa segi 5, dan seterusnya. Dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Titik ini disebut dengan puncak limas. Ini bertemu di sini disebut puncak limas. Lanjut. Sekarang jenis-jenis limas. Pak Kris hanya memberikan 3 contoh, yaitu limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5. Masih ada lagi limas segi 7, limas segi 8, dan seterusnya. Jenis-jenis limas ini disebut limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Disebut limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4 dan seterusnya. Karena ini alasnya segi 5 maka disebut limas segi 5. Lanjut. Sekarang sifat-sifat limas. Pada limas segi N itu bisa segitiga, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Banyak sisinya adalah rumusnya N ditambah 1. Jadi kalau limas segi 4 ini banyak sisinya adalah 4 ditambah 1, ada 5. Coba kita cek, ini yang biru ini merupakan sisi limas. Ya, 1, 2, 3, 4. Sisi tegaknya ada 4, satunya lagi yaitu sisi alas, sehingga jumlahnya 5. Selanjutnya, banyak titik sudut pada limas segi N adalah rumusnya N plus 1. Kalau limas segi 4 berarti 4 tambah 1. Berarti banyak titik sudutnya adalah 4 tambah 1, 5. Mari kita cek, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Mempunyai titik sudut sebanyak 5. Kemudian berapa banyak rusuk limas segi N? Rumusnya adalah banyak rusuk limas segi N adalah 2 kali N. 2 kali N atau 2N. Di sini limas ini adalah limas segi 4. Kalau begitu banyaknya rusuknya adalah 2 kali 4, 8. Kita hitung apakah benar. Ini TC 1, BC 2, TB 3, rusuk AB 4, rusuk AD 5, rusuk DC 6, rusuk AT 7, rusuk DT 8. Ya. Lanjut. Kemudian sisi tegak limas. Mana sih sisi tegak limas itu? Ya yang biru ini. Ini yang disebut dengan sisi tegak limas. Ada berapa? Limas segi 4, sisi tegaknya adalah ada 4. Yaitu berupa segitiga. Yaitu sisi tegak TAB, sisi tegak TBC, sisi tegak TDC, dan terakhir sisi tegak TAD. Selanjutnya rusuk tegak limas. Mana sih yang disebut dengan rusuk tegak? Rusuk tegak yang ini.
GT atau TB, CT, TD, terakhir TA. Ini disebut rusuk tegak meskipun ini posisinya miring, tapi ini disebut rusuk tegak. Ada 4. Lanjutnya, tinggi sisi tegak. Kita ketahui bahwa TBC itu adalah sisi tegak limas. Sisi tegak limas bentuknya segitiga. Karena segitiga bentuknya, maka dia punya tinggi. Maka sisi tegak ini memiliki tinggi, yaitu ini TE. Begitu juga sisi tegak TAB, ini kan bentuknya kan segitiga, maka karena ini segitiga, maka dia tentu memiliki tinggi. Tingginya adalah TE, di mana TE ini tegak lurus dengan rusuk AB. Ini tinggi sisi tegak. Jadi ada berapa? Kalau limas segi 4 memiliki tinggi sisi tegak ada berapa? Ada 4. Yang sebelah sini juga punya. Nah, yang sebelah sini juga punya. Ya, ada 4. Selanjutnya, tinggi limas. Tinggi limas. Nah, ini tinggi limasnya TO. Di mana TO ini tegak lurus terhadap alas limas, yaitu tegak lurus terhadap alas ABCD. Ini disebut tinggi limas. Anak-anak, kita lanjutkan untuk mengetahui luas permukaan limas, menentukan luas permukaan limas. Di SD masih kalian ingat bahwa luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Ditambah jumlah luas sisi tegak. Ini untuk menentukan luas limas. Sedangkan volume limas, kalian masih ingat waktu di SD, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Baik, langsung saja praktek ke contohnya. Oke, contoh dari soal pertama. Perhatikan gambar limas di bawah. Jika panjang TR itu rusuk tegak 10 cm dan KR rusuk alas limas 16 cm, maka luas permukaan limas segi 4 beraturan T M T. Ini nulisnya T M KRS adalah. Nah, mari kita bahas. Yang pertama, kita mulai saja dulu mencari luas sisi tegak TKR. Nah, untuk mencari luas sisi tegak TKR ini harus diketahui alasnya. Alasnya ketemu, yaitu 16. Nah, tingginya ini belum tahu, maka kita cari tingginya, yaitu 6. Dari mana 6? Pakai Pitagoras. Karena ini 8, UR itu 8, sedangkan TR itu 10, maka TU-nya adalah 6. Masih ingat ya? Jadi TU kuadrat sama dengan TR kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 100 kuadrat dikurangi 64 sama dengan saya ulangi, 10 kuadrat itu 100 dikurangi 8 kuadrat 64, hasilnya 36. Sehingga TU itu akar dari 36 ketemu 6. Sehingga luas sisi tegak TKR itu adalah setengah kali KR kali tingginya TU kali 16 kali 6, hasilnya 48. Ini baru mencari luas sisi tegak TKR. Kemudian luas alas prisma,
luas alas prisma, maaf, ini harusnya dicari ini dulu, cari dulu. Ini boleh dari sini, boleh, sama saja ya. Mencari luas alas prisma adalah karena alasnya berbentuk persegi, maka luas alas prisma adalah sisi kali sisi, 16 kali 16, MK kali KR, 16 kali 16 hasilnya 25. Kita simpan dulu luas alasnya. Kemudian luas sisi tegaknya tadi sudah ketemu, salah satunya adalah 48 cm persegi. Sehingga luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya itu 48 karena ada 4, 2 dikalikan 4, hasilnya 256 ditambah 192 hasilnya 448, jawabnya D. Contoh selanjutnya 2. Gambar samping adalah limas persegi panjang TABCD. Jika panjang AB 18 cm, BC 10 cm, dan OT 12 cm. Maka kita cari dulu luas alasnya. Ini bisa kita cicil dulu luas alasnya berapa. Luas alasnya adalah 18 kali 10, ketemunya 180. Baru kita cari luas sisi tegaknya, yaitu PBC. PBC alasnya sudah diketahui, tetapi PE kan tidak tahu. Kita cari ini, PE kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Ini 9 kuadrat dari mana? Separuhnya ini. 9 kuadrat. 12 kuadrat 144, 9 kuadrat 81, hasilnya 225. Sehingga PE saja itu akar dari 225, ketemunya 15. Sehingga luas sisi tegak, luas sisi tegak ini PBC itu setengah kali BC kali PE, hasilnya 75. Sekarang mencari luas sisi tegak PAB. Ini berbeda luasnya, ini berbeda dengan luasnya ini PBC. Kalau luas PBC ini sama dengan luas sisi tegak PAD, sedangkan luas sisi tegak PAB ini kongruen atau sama dengan luas sisi tegak PCD. Maka cukup kita mencari ini 1, nanti dikalikan 2, dan luas PAB kali 2. Ya. Untuk menentukan luas sisi tegak PAB, alas setengah kali alas, alasnya sudah tahu. PF-nya yang tidak tahu, kita cari pakai Pitagoras. PF kuadrat sama dengan PO kuadrat 12 ditambah OF kuadrat 5 kuadrat, hasilnya 169. Sehingga PF itu akar dari 169, hasilnya 13. Akhirnya ketemu luas sisi tegak PAB, yaitu setengah kali alas. Alasnya ini, tingginya ini PF 13, ketemu 117. Sehingga terakhir luas seluruh permukaan limas adalah luas alas. Ini luas alas ini 180 ditambah jumlah luas sisi tegak. Ada 4 kan sisi tegaknya, tapi ada 2 yang sama, ya, sepasang sama, maka ini kali 2. Ini kali 2 ditambah 2 kali ini luas sisi tegak ini 2, hasilnya 180 tambah 150 ditambah 234, hasilnya 564. Jawabannya A. Sekarang kita menjumpai volume limas. Volume limas adalah tadi sudah Pak tersampaikan, adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Langsung saja contohnya, volume sebuah limas yang alasnya berbentuk persegi, ini persegi, dengan panjang rusuk 9 cm dan tinggi cm. Nah, ini langsung saja volume limas adalah sepertiga
kali luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga luas alasnya kan ini sisi kali sisi 9 kali 9, sedangkan tingginya 9. Ketemu 243 cm kubik. Jawabnya C. Yang nomor 4, alas limas yang berbentuk belah ketupat, alasnya berbentuk belah ketupat, memiliki diagonal 8 cm dan 10 cm. Jika tinggi limas 12 cm, maka volume limas adalah volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga karena alasnya berbentuk belah ketupat, pada luas belah ketupat itu rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 kali tinggi limas T, sehingga sepertiga kali setengah kali diagonal satunya 8, diagonal yang kedua 10 kali tinggi limas 12, ketemunya 160. Jawabnya B. Yang terakhir ini, panjang sisi-sisi alas limas segitiga berturut-turut 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika tinggi limas 10 cm, maka volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Sama dengan sepertiga kali, karena luas alasnya berbentuk segitiga, maka setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya itu yang 3, tingginya yang 4. Lupa kok enggak 5, Bu? Enggak, karena alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Maka yang dipilih ini 4 dan 3. Ini setengah kali 3 kali 4, atau dibalik setengah kali 4 kali 3 kali tinggi limas 10. Ketemunya adalah 20. Jawabnya D. Demikian anak-anak penjelasan dari Pak Kris. Mudah-mudahan anak-anak lebih paham tentang limas. Untuk selanjutnya sebagai bahan ulangan, silahkan anak-anak mengerjakan soal berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.